Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membawakan berita terbaru mengenai tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Kita langsung saja ke kontennya. Oke, ini adalah surat dari Menpan ya, tertanggal 31 Mei, berarti kemarin, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi yang honorer-honorer di daerah maupun di pusat itu bagaimana nasibnya setelah ini. Nah, yang terhormat Bapak Ibu, para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian ataupun lembaga instansi pusat dan daerah di tempat isinya sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 2017 tentang PNS dan PP 17 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K. Bersama dengan ini, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini tidak akan saya bahas semuanya, saya bahas yang hal-hal pentingnya. Itu yang pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah, ini tenaga honorer ya, telah dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah 43 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, serta terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS juga. Nah, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM, aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM menyebutkan pasal 6 pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, pasal 8 menyebutkan pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara. Jadi sekarang di pegawai pemerintah itu hanya ada dua, yaitu kalau nggak PNS ya P3K. Selain itu tidak ada. Oke. Jadi tenaga honorer itu kemungkinan nanti dihapus. Nah, penghapusannya dilihat di poin ke-6 pada surat ini. Kita lanjut ke poin ke-6-nya. Nah, yang poin 6 berkenaan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian yang pertama melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan dibagi yang mempunyai syarat dalam ikutsertaan kesempatan mengikuti seleksi PNS maupun P3K. Jadi nanti diseleksi mana yang bisa ikut P3K, mana yang ikut CPNS gitu ya. Kemudian yang B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan masing-masing dan tidak memberlakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi ini fix ya, dihapuskan ya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Jadi honorer, PNP, PPPNP dan BLO dan lain-lain di instansi masing-masing selain PNS dan P3K itu nanti akan dihapus. Oke. Kemudian yang C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi bisa outsourcing tapi bukan merupakan tenaga honorer. Kemudian yang D, menyusun langkah strategis sebagai penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus mau CPNS maupun CP3K.
sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu 23 November 2023. Jadi nanti setelah tanggal 28 November 2023 itu semua tenaga honorer itu akan dihapus oleh pemerintah. Jadi tidak boleh ada tenaga honorer di instansi pemerintah. Yang ada hanya PNS maupun P3K. Batas akhirnya 28 November 2023. Oke, jadi tahun depan itu mungkin akan pembukaan besar-besaran CP3K-nya maupun CPNS-nya. Karena ini akan dipetakan oleh instansi masing-masing. Gitu ya. Yang E, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagai mana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Jadi fix bahwa tenaga selain PNS maupun P3K di instansi pemerintah, ingat instansi pemerintah, kalau swasta nggak apa-apa, ini instansi pemerintah, itu harus ada P3K maupun PNS saja. Selain itu tidak boleh. Oke, batas akhirnya kapan? Yaitu tanggal 28 November 2023 tahun depan. Oke, masih ada 1,5 tahunan lagi. Semoga kalian semua yang ada di honorer di instansi pemerintah dapat lulus seleksi P3K maupun PNS. Oke, insya Allah tahun depan itu akan buka besar-besaran untuk PNS maupun P3K-nya. Oke, kita sampai di sini dulu pemberitahuan video singkatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.